Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah, mitra Muslim. Senang sekali di malam hari ini, saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Dan tentunya bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, ada juga di Suara Muslim Batu, mitra Muslim di malam hari ini yang turut menyaksikan kami live di YouTube Suara Muslim TV. Sudah berada mitra Muslim di 29 ya mitra Muslim, 29 Muharram 1447 Hijriah atau juga di 25 Juli 2025. Semoga mitra Muslim aktivitas di malam hari ini tentu masih ada mungkin yang sekarang berada di masjid karena selepas sholat berjamaah, dan mitra muslim tentunya di malam hari ini agar menjadikan berkah ya setelah sholat berjamaah kita akan sambung majelis ilmu kajian Tibun Nabawi yang tentunya kerjasama dengan Tibun Nabawi Holistic Care. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas ya terkait tentang kanker payudara, mitra muslim, bagaimana mencegah dan mengobati. Menurut WHO, mitra muslim, kanker payudara masih menjadi penyakit kanker nomor satu pada perempuan ya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi ada salah satu data tahun 2020, mitra muslim, Globocan yang mencatat setiap 1 dari 8 perempuan beresiko terkena kanker payudara. Di Indonesia sendiri kasus baru kanker payudara mencapai lebih dari 68.000 kasus per tahun dengan angka kematian mendekati 23.000 jiwa setiap tahunnya. Mitra muslim, artinya kanker payudara masih menjadi momok yang menakutkan terutama bagi kaum perempuan. Nah, mitra muslim, ini kabar baiknya. Jadi kanker ini bisa dicegah ya, dan juga kanker ini bisa sedini mungkin diketahui dan bisa semakin besar pula peluang untuk sembuhnya. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan ngobrol bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care, mitra muslim, bagaimana deteksinya, kemudian juga pencegahannya, termasuk pengobatannya ketika sudah terkena kanker payudara. Oke, baik. Di malam hari ini kita akan sapa mitra muslim Ustadz Ahmad Nidom, founder dari Tibun Nabawi Holistic Care yang sudah berada di Suara Muslim ya. Langsung saja kita sapa beliau mitra muslim yang telah hadir di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat insyaallah Nggih. Ustadz. Nggih. Ini batik Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, insya Allah kita akan bahas terkait Nggih. tentang kanker payudara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kanker payudara dan bagaimana kanker ini bisa terjadi Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra wabarakatuh. muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat tabiin. Semoga kalau kita mendapatkan sahabatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang penyakit prostat nggih. Jadi sekarang kita membahas tentang kanker payudara. Kalau minggu kemarin kan saya sudah sempat singgung apa hubungannya. Sebenarnya ada hubungannya dalam segi hubungan suami istri nggih. Sebenarnya nanti kenapa sebenarnya penyakit seperti ini sebenarnya bisa dicegah kalau memang hubungan suami istrinya itu bagus. Nggih. Kadang-kadang banyak kejadian itu yang sering kita jumpai di masyarakat, penyakit seperti kanker ini biasanya sudah kondisinya sudah terlambat, biasanya sudah stadium 4 baru ketahuan. Padahal hal-hal seperti ini sebenarnya sudah bisa dicegah di awal sebenarnya tanpa harus menunggu. Lah ini masih banyak orang yang kesadarannya masih belum ya, ada rasa takut, ada juga kadang-kadang itu tidak mau menerima keadaan. Ini banyak terjadi sebenarnya kalau kita sudah sakit itu tidak mau menerima keadaan, tambah depresi, itu tambah penyakit tambah parah.
yang minggu kemarin sudah pernah saya share itu hubungannya dengan nanti hormon kortisol. Itu yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya itu. Jadi makanya nanti pada kesempatan ini Bapak Ibu yang mungkin masih berkeluarga, ayo coba saling introspeksi. Jadi saling mengingatkan, karena penyakit sebenarnya ini bisa dicegah sebelum sampai tingkatannya lebih parah. Jadi apa yang dinamakan kanker payudara, yaitu kanker yang tumbuh di payudara. Ini biasanya ada perubahan genetik yang disebabkan oleh banyak faktor. Jadi faktornya itu penyebabnya banyak banget ya. Bisa jadi karena faktor makanan, bisa jadi karena riwayat keluarga juga, bisa jadi karena kebanyakan makan makanan yang mengandung ultra proses. Itu yang paling banyak kita temukan itu rata-rata adalah yang mengkonsumsi makanan yang mengandung karsinogen. Jadi karsinogen itu adalah makanan-makanan yang bisa merusak DNA dan bisa memicu pertumbuhan sel kanker tanpa kendali. Kayak sate gitu Gus. Iya betul. Jadi sate yang dibakar itu kan mengandung yang arangnya itu arangnya itu yang berbahaya. Bisa juga ada faktor radiasi, asbes, rokok dan sebagainya. Makanan pemicu juga salah satu adalah ultra proses. Kalau nanti saya mengutip dari ini salah satu peneliti yang minggu kemarin mungkin sudah pernah saya singgung jadi saya mengutip salah satu dari dosen juga peneliti di Universitas Pasundan namanya Rini Triani Ini beliau kebetulan juga penderita kanker juga. Itu kalau dari penelitian beliau itu salah satu disebabkan karena kebanyakan makan rekayasa genetika ayam potong. Itu yang kalau di ayam potong itu kan untuk menumbuhkan supaya cepat gemuk itu pakai namanya growth promoter. Growth promoter itu dari mana? Umumnya dari hormon. Cuman kan hormon itu kan mahal. Jadi akhirnya pakai antibiotik. Jadi itu yang dimakan sama ayam dan itu nanti kita makan. Itu ayam potong itu maksudnya ayam boiler? Iya betul. Jadi yang 35 hari sudah disembelih. Itu kalau kemarin juga baca artikel juga, sekarang lele pun juga sama. Lele Ustaz. Iya lele itu kalau lele itu katanya juga pakai antibiotik juga. Saya suka lele Ustaz soalnya. Ya sebenarnya gini sebenarnya enggak apa-apa kita makan seperti itu, enggak apa-apa. Tapi diimbangi dengan makan yang sayuran sama buah-buahan. Karena itu fungsinya sebagai antioksidan untuk mengikat radikal bebas dalam tubuh kita. Yang jadi masalah kan banyak orang yang kebanyakan makan seperti itu tidak diimbangi dengan sebagai penawaran tadi itu buah-buahan sama sayuran itu kan. Ya kalau yang tadi kembali lagi pada yang ayam potong tadi itu itu kan mengandung antibiotik. Antibiotik itu yang akhirnya membunuh mikroba-mikroba yang dalam pencernaan kita. Semua dibunuh semua. Jadi padahal dalam pencernaan kita itu butuh mikroba-mikroba yang yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Makanya kalau kita salah satu perilaku Rasulullah itu beliau itu kalau makan itu kalau pakai tangan pakai 3 jari itu selesai makan itu dicucup istilahnya. Jadi jempolnya, jari telunjuk sama jari tengahnya itu dicucup. Itu mengandung bakteri E. coli. Itu yang fungsi untuk membantu proses pencernaan. Nah, kalau itu bakteri-bakteri itu juga dibunuh sama antibiotik semua. Yang terjadi adalah antibodi kita nggak ada. Makanya nanti juga perilaku pola makan itu juga mempengaruhi penyakit. Kalau di Rasulullah pola makan kita kan di Rasulullah sudah mengajari makan yang benar itu adalah 32 kunyah. Orang sekarang kan nggak gitu. Makan cepat-cepat, langsung cepat, ini nanti akan membuat di pencernaan kita yang pencernaan kita itu yang membuat kita berat untuk melakukan proses metabolisme itu kan gitu. Terus juga kalau di Rasulullah itu juga mengajarkan kita tentang kita tidak boleh meniup
makanan atau minuman yang panas. Oh, dari mejijer biasanya atau air teh panas itu biasa Semua. ditiup? Oh, semua ya berarti. Singgih. Oke. Itu kalau di Rasulullah kan, makanya apa yang sudah diajarkan Rasulullah itu kalau dari segi ilmu medis itu ketemu semua loh. Jadi Oke. kalau kita pada saat kita meniup air panas atau makanan panas, itu kan kita mengeluarkan CO2, karbon dioksida, CO2 nggih. Lah sedangkan uap air itu kan mengandung H2O atau air kan. Jadi kalau itu ketemunya adalah H2CO3 atau asam karbonat. Nah itu efeknya adalah kenapa? Efeknya adalah ke ginjal. Jadi itu mempengaruhi dari keasaman tubuh kita. Keasaman tubuh kita nanti efeknya juga ke kanker. Kanker itu salah satunya suka pada tubuh kita yang asam. Itu kalau ditiup Ustaz nih Tom. Kenapa? Kalau ditiup nggih. Kalau dikipasi Ustaz apa sama bedanya? Kalau dikipasi enggak. Yang ditiup. Jadi yang ditiup itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, efeknya kalau kita tiup itu akan timbulnya namanya asam karbonat itu bisa terjadi ginjal, batu ginjal. Itu jadi makanya apa yang dirabsakan Rasulullah itu sudah secara medis tuh ketemu benar ya ini. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu benar-benar sudah secara terbukti bahwa secara medis itu memang menjadikan penyakit gitu. Jadi nanti kalau yang tadi itu kalau misalnya kita sering makan, pertama tadi itu pola makannya makanan yang mengandung karsinogen, yang misalkan tadi itu yang dibakar-bakar. Terus makanan ultra proses seperti mie instan, sosis, nugget, itu kan juga mempengaruhi juga rekayasa genetik seperti ayam potong dan sebagainya, soft drink dan sebagainya. Itu membuat penyakit-penyakit mudah penyakit itu kanker itu mudah berkembang biak. Jadi siapa aja yang berisiko kanker berisiko. Ini yang berisiko, mungkin Bapak Ibu nanti di rumah bisa bisa dicatat nggih. Siapa saja yang berisiko kena kanker adalah satu, anak yang haid pertama kali di usia di bawah 12 tahun. Yang kedua adalah wanita yang tidak menikah. Itu berisiko kena penyakit kanker. Terus wanita yang menikah tapi tidak punya anak. Terus selanjutnya juga wanita yang melahirkan anak pertama di usia 30 tahun. Selanjutnya adalah tidak menyusui. Jangan menyusui. Terus juga ada faktor menggunakan kontrasepsi hormonal Itu karena ada beberapa kasus itu juga saya pernah temukan itu yang pernah tangani juga itu yang menggunakan kontrasepsi itu akhirnya malah kena kanker payudara. Terus juga orang-orang yang menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Itu nanti kalau ibu-ibu jadi kalau sudah menopause itu bukan berarti penyakitnya penyakit enggak mengintai Bu, banyak itu nanti ada penyakit kanker serviks itu nomor 2, mulut rahim itu. Terus ada kanker ovarium, kanker lagi nih ada satu lagi saya nanti sebutkan Itu jadi kalau sudah menopause bukan berarti tidak berisiko penyakit. Kembali lagi nanti perilaku pola makannya gimana. Kalau tiap hari makannya ayam potong, yang terjadi adalah tadi itu genetika kita berubah. Karena itu kan sudah kebetulan ada salah satu teman herbalis kami juga ada yang kena kanker seperti itu. Tiap hari makan ayam potong, tidurnya jam 4 pagi, tidak mau sayur. Itu yang terjadi sekarang kena penyakit kanker. Ya Allah. Jadi kan kalau kita perhatikan juga Ustadz setiap tambahnya tahun, kemudian tambahnya teknologi yang berkembang itu kayaknya Ustadz penyakit itu semakin bertambah Ustadz Jadi gimana Ustadz? Kita kan jadi khawatir Ustadz Jadi makanya kan penyakit sekarang itu kan kayak kanker, stroke itu bukan kayak penyakit sudah menjadi kayak biasa gitu loh. Makanya kan kalau dulu yang podcast yang sebelumnya pernah singgung, coba kita yang pernah masih hidup usia sekitar pernah hidup antara tahun 80-90. Itu sehat-sehat. Karena dulu hiburan cuma TVRI. Terus makanan itu nggak ada mie instan itu ada, tapi nggak seperti kita.
Dulu warkop nggak ada, nggak sampai buka 24 jam. Apa namanya, makanan yang cepat saji nggak ada 24 jam. Sekarang yang perubahan-perubahan itu nggih, perubahan karena pola makan yang sudah nggak sehat, semua sudah pakai instan, ditambah dengan istirahatnya kurang, ditambah dengan apa namanya, tidurnya kurang, istirahatnya kurang, olahraga nggak ada, terjadilah perubahan genetik kita. Dan itu makanya kenapa kalau dulu itu nggak, zaman saya tahun 80-90 kita makan ayam itu kalau lebaran loh. Wah, Masya Allah. Lebaran Jadi loh. sesuatu ayam itu sesuatu yang luar biasa berarti Ustaz ya? Iya, luar biasa. Ayam setahun sekali atau kita lebaran itu ayamnya adalah ayam yang kita ternak sendiri, disembelih. Makanya kan kita juga apa namanya, penyakit sekarang kan anak-anak, karena kita juga nggak tahu proses penyembelihannya gimana. Apakah sesuai syar'i apa enggak juga. Itu kan, jadi proses penyembelihannya gimana, terus itu yang ada di bahan-bahan yang dimakan oleh makan ayam itu apa juga nggak tahu. Tapi yang jelas proses yang serba instan itu kalau dikonsumsi terus-menerus, efeknya adalah terjadi mutasi dalam tubuh kita berupa penyakit. Iya. Ya, akhirnya ya macam-macam tadi jenis penyakit Ustaz ya, kanker betul. Tadi ada bervariasi juga kanker. Betul. Cuma nanti kan ada pertanyaan gini, apakah bisa disembuhkan Ustadz? Insya Allah bisa. Dan Allah di Al-Quran dan di hadis juga sudah sebutkan bahwa semua penyakit ada obatnya. Lah, pertanyaan adalah kira-kira mau berubah nggak gitu kan? Perilaku kita yang tidak sehat tadi itu bisa dirubah nggak? Kalau kita mau merubah, insya Allah sembuh. Lah itu yang banyak yang terjadi itu, orang kalau sakit fokus pada penyakitnya, depresi. Itu efeknya tambah parah. Tidak menyelesaikan masalah, juga tambah memperparah. Karena yang sempat saya singgung minggu kemarin itu adalah ada namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah fungsinya sebagai dilepaskan pada saat kita stres. Nah itu pada saat kita stres atau pada saat kita kadar gula kita tinggi, rendah. Jadi pada kita stresnya tambah parah, itu tekanan tambah membawa tekanan darah tinggi, kadar gula tambah tinggi. Dan salah satu makanan kanker adalah gula. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang kok masih belum sembuh, bisa jadi masih sering konsumsi makanan yang mengandung gula. Gula nggak harus gula kan Ustadz ya? Iya. Tapi yang paling berbahaya adalah gula pasir. Gula pasir itu. Masya Allah. Itu. Baik, kita jeda dulu Ustadz Nidom. Jadi banyak mitra muslim ya, faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Nidom. Ada pemicunya stres, makanan, ada juga karena suka makan makanan yang dibakar, mitra muslim, mie instan, kemudian juga rekayasa genetik seperti ayam potong yang biasa dikonsumsi oleh kita semua, mitra muslim. Nah, itu semua faktor-faktor terkenanya atau timbulnya penyakit kanker. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dan bisa bergabung nanti di 031 56 245 55. WA bisa disampaikan mitra muslim di 0855 3938. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu
waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu, Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim, masih bersama di Majelis Ilmu bersama juga Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati, Mitra Muslim. Nanti bisa sambung di 03156245555 dan juga telepon di 0855300938 ya. Masih kita bahas persoalan tentang kanker payudara, Mitra Muslim. Fakta tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz bahwa sebenarnya kanker payudara itu bisa dicegah, Mitra Muslim ya, entah itu dari deteksinya nanti akan dijelaskan Ustadz ataupun juga perubahan gaya hidup. Nah, sayangnya tadi yang sudah disampaikan Ustadz, sebagian besar penderita itu baru menyadarinya setelah stadiumnya stadium keempat atau stadium lanjut, Mitra Muslim. Sehingga ini butuh pengenanganan yang lebih lanjut. Nah, Ustadz, bagaimana sih Ustadz sebenarnya tanda-tanda gejalanya Ustadz? Kalau Ustadz tadi sudah menyebutkan tiba-tiba itu sudah ketahuannya pas stadiumnya stadium 4 Ustadz. Oke. Jadi tanda-tandanya pertama biasanya ada pembengkakan di area payudara. Yang pertama. Yang kedua juga biasanya ada benjolan di bawah ketiak. Selanjutnya juga ada keluar cairan di putingnya, biasanya bisa berupa darah juga. Terus biasanya juga nyeri ya, sekitar payudara juga nyeri. Terus biasanya kulitnya bersisik kulitnya mulai bersisik, itu juga ada kok beda dengan kulit sampingnya, itu beda. Terus ada ruam-ruam merah juga. Terus biasanya putingnya itu mendelep. Putingnya mendelep. Jadi puting mendelep. Jadi itu kalau puting mendelep itu sebenarnya makanya sebenarnya itu bisa dideteksi di awal kalau memang ini sebenarnya tugasnya bapak-bapak ini. Iya, sebagai seorang suami Ustaz. Iya, makanya kan Ustaz agak dekat sedikit. Oh, dikit nggih. Oke. Nah. Oke. Jadi makanya kayak gini sebenarnya ini tugasnya bapak-bapak. Jadi kalau dari sini tugas bapak-bapak, mohon maaf, kalau di Rasulullah sendiri itu mohon maaf ini agak ini ya, berhubungan dengan suami istri ya. Di Rasulullah sendiri itu pada saat melakukan hubungan suami istri itu beliau langsung ini pakai namanya foreplay, jadi nggak langsung to the point gitu. Nah itu dari situ sebenarnya kita bisa mendeteksi ya istri kita itu sakit apa enggak, itu dari situ pada saat kita meraba, mohon maaf,
meraba putingnya, mendelep apa enggak, terus ada benjolan apa enggak. Itu sebenarnya tugasnya bapak-bapak. Banyak kasus yang saya temukan tuh kadang-kadang sampai saya pernah menemukan kasus itu sampai ganti rumah sakit 3 Ya untuk Allah. mendeteksi itu, mendeteksi payudara karena istrinya ndak cerita, padahal udah parah waktu itu. Jadi sampai tulangnya itu sampai tulang belakang itu sakit, berarti Ya. sudah menyebar ke tulang belakang, sudah dibawa ke dokter saraf, nggak Ya. ketemu penyakitnya, di terapi totok punggung nggak ketemu. Ganti rumah sakit, waktu itu saya nangani waktu yang rumah sakit pertama, dan waktu itu saya minta rekam medis ya, karena saya waktu itu butuh rekam medisnya. Saya lihat dari ini ya, HB-nya turun drastis. Jadi makanya kalau salah satu tanda-tandanya kanker payudara adalah HB-nya turun drastis atau anemia itu. Itu seringkali diabaikan. Ya, jadi darah belum sampai tujuan sudah habis di tengah jalan. Itu berarti sudah dimakan sama kankernya. Itu makanya kan kemarin yang saya sebutkan pernah saya singgung bahwa sebenarnya hubungan suami itu adalah untuk saling meng-cross check apakah suaminya sakit. Jadi pada saat kita berhubungan, pada saat bapaknya keluarkan spermanya itu apakah ada darahnya apa enggak. Kalau keluar darah, tugasnya ibu-ibu mengingatkan, Pak ini sakitnya sudah prostat kanker. Sama seperti misalkan pada saat berhubungan suami istri, bapaknya pegang payudaranya, kok ada sesuatu yang beda, itu tugasnya bapak. Nah ini banyak kejadian yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Dari situ kita bisa melihat bahwa selama ini hubungan suami istrinya hanya sebatas gugur kewajiban. Jadi bapak menjalankan kewajiban, tidak tahu kondisi ibu. Itu banyak kejadian seperti itu, akhirnya lolos. Iya, dan akhirnya kalau lolos ya stadium 4 dan penanganannya tambah susah. Tambah susah. Ya, sebenarnya gini kalau kita yakin pada apa yang disabdakan di Al-Quran sama Rasulullah, semua penyakit ada obatnya. Nah, kalau kita yakin dan kita mau merubah, insya Allah bisa. Tapi memang butuh waktu. Jadi nggak bisa simsalabim sekali diobat, minum satu obat sembuh. Nggak seperti itu. Obat batu aja minimal seminggu butuh untuk mengobatinya kan. Apalagi penyakit seperti ini. Makanya kalau di Tibbun Nabawi itu standar 3 bulan. 3 bulan itu dengan catatan 1 bulan sebagai proses detok mengeluarkan racunnya, bulan kedua sebagai pengobatan, bulan ketiga sebagai proses recovery. Jadi seperti itu. Jadi dan itu butuh kesabaran. Jadi nggak bisa langsung disembuhkan, diobati langsung minta sembuh, nggak bisa. Bukan nggak bisa, mungkin bisa dengan banyak catatan. Bisa jadi karena keajaiban kita kan nggak ada tahu. Kalau dari segi kalau dari segi maksudnya kalau hitung-hitungan manusia itu nggak butuh waktu segitu Tapi kan ada yang namanya Allah berkehendak kan, ada yang nggak bisa ini kan. Allah bisa menyembuhkan dalam 1 detik itu bisa. Tapi itu kan nggak bisa dikebiauyahan untuk semua orang. Ada orang tertentu mungkin bisa seperti itu. Kalau di Tibbun Nabawi Holistic Care sendiri, Ustaz, apakah kasus-kasus seperti kanker juga ditangani, Ustaz? Bisa ditangani. Kita tangani semua tapi memang kalau ditangani tetap kita pasien harus nurut, maksudnya harus parameter-parameter yang harus kita kita sarankan itu harus dilakukan karena memang itu adalah standar kita untuk pengobatan. Jadi nggak bisa langsung nanti sakar PDW gitu dilanggar seperti itu. Baik ya. Sepertinya sudah ada yang banyak Ustaz untuk menunggu sambil kita selingi tanya jawab Ustaz ya dari Mitra Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Terima kasih Mas Dani. Bu Mariam ini sepertinya. Iya Mas Dani. Dari Jember, Masya Allah. Kabar baik Bu Mariam? Iya. Apa? Kabar baik ya. Alhamdulillah Mas Dani. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Ustadz Nidom? Alhamdulillah. Baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, ini Ustadz. Sebenarnya saya kalau dengar kanker itu bukan kantong kering ya, kanker. Itu yang lain Bu. Apalagi ini tanggal tua Ibu. Tanggal 25. Iya, tanggal tua. Saya ngeri kalau kanker itu kalau itu. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan. Amin. Iya, untuk pencegahannya kanker itu awal mulanya ya untuk pencegahan kan
daripada mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Betul. Ya, itu untuk pencegahannya itu gimana, Dok? Nggih. Agar kita ini nggak kena kanker. Ya bukan kanker kantong kering. Kalau kantong kering itu sudah luar biasa, Iya. sudah biasa. Masya Ya. Allah. Nah, kalau yang kedua, Iya. yang barusan kita bahas memakan ayam potong. Iya benar, kalau dulu orang makan ayam itu mungkin 2 tahun sekali pada Maulid Nabi atau Lebaran gitu. Iya, itu ayamnya itu nggak dimakan nih sembarang, paling Jagung. makannya ya mungkin. jagung, katul itu. Ya, sekarang itu kan makanan ayam juga sentral juga. Iya. Dari makanannya aja udah gimana ya kalau di zaman sekarang itu. Iya. Ya seiring dengan perkembangan zaman lah Ustadz. Iya. Ya katanya Ustadz berapa minggu yang lalu itu katanya kalau ayam potong itu bisa membunuh sel-sel yang ada di tubuh katanya. Ya itu Baik. masih diingat Ustadz sama Oke. saya Ustadz tuh. Ya, tapi kalau saya dikasih orang, disuguhi orang, ya makan. Tapi Iya. kalau di rumah itu jarang. Iya. Kadang Bisa ini. yang penting kan tidak dikonsumsi setiap hari ya Oh Ustadz. iya, nggih. Dilempar ke Iya. radio sama teman-teman nggak apa-apa juga, Bu. Oh iya, kasih Mas Dani enggak, kasihan kan Mas Dani takut kena kanker Nggih. Nah, juga. Nggih, Ya, nggih. Baik, ya terima itu kasih. pertanyaan. Itu sel-sel apa yang dibunuh dengan ayam mengkonsumsi ayam Ayam potong potong. itu berapa waktu yang lalu? Nggih. Saya lupa. Ya, Iya, terima iya. kasih Ustadz Nggih. Nggih, Ibu. atas keterangannya. Ya. Nggih. Ya, Iya. semoga Ustadz sehat selalu. Amin, amin ya rabbal Juga alamin. Mas Dani, Terima kasih Bu ya. Maryam. Ya. Nggih. Nggih. Baik. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Nggih, jadi kalau yang sudah berupa ini guys, solusinya nggih dicatat nggih. 1, rutinkan bekam atau donor darah atau fasdu. Kenapa dirutinkan? Fungsinya adalah mengurangi jumlah sel kanker dalam darah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengeluarkan toksin-toksin atau racun-racun yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah untuk terjadi regenerasi sel baru pada saat setelah 4 bulan. Itu gunanya itu, makanya kalau di Rasulullah itu bersabda ya, banyak hadisnya, di dalam bekam ada kesembuhan. Dan berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Itu hadisnya sahih, tergantung kita umat Rasulullah percaya apa tidak. Itu aja. Kalau umat Rasulullah pasti percaya. Gunanya apa hubungan dengan ilmu medis? Benar, itu harus darah semua penyakit yang sudah saya singgung tempo hari nggih. Semua penyakit penularan lewat darah, termasuk sel kanker. Jadi kalau yang sudah kena sel kanker, sudah kena ada pembenjolan di di payudara, nggih, sebisa mungkin jangan dioperasi. Oke. Ini pesan saya. Itu sama dengan membangunkan macan tidur. Kenapa kok kok bisa seperti ini? itu? Nggih, jadi kanker itu hampir sama seperti bisul. Jadi penyakit itu tuh berkumpul dalam satu cangkang. Nggih, sudah bagus. Jadi dia minta perhatian bahwa di dalam tubuh itu banyak toksin, banyak racun yang itu ditunjukkan dalam bentuk benjolan. Jadi penyakitnya terlokalisasi dalam satu cangkang. Kalau ini cangkangnya diambil, Iya. maka sel kankernya nyebar lewat Oh, darah. oke. Makanya dari beberapa kasus itu ya, banyak pasien saya itu rata-rata setelah dioperasi benjolannya pindah. Banyak. Dan nyebar lewat darah. Itu makanya kalau sebisa mungkin kalau masih berupa benjol, sebisa mungkin jangan dioperasi. Apa yang harus dilakukan? Nanti tadi pertama rutinkan bekam, fasdu, donor darah, itu dirutinkan untuk mengurangi jumlah sel kanker dalam darah. Yang kedua adalah puasa gula selama 3 bulan, minimal 1,5 bulan. Oke. Karena makanan sel kanker itu adalah gula. Jadi kalau kita masih kena sel kanker atau sejenisnya, kita masih konsumsi gula sama dengan kita ngasih pupuk berkembang biak. Oke, itu jadi bisa tergantung mau enggak. Niatnya Ustaz. Iya, kembali ke niat lagi kan.
Jadi udah tahu makanannya kanker itu gula. Jadi kalau sudah tahu makanan kanker gula, masih konsumsi gula ya sama dengan dia ya sendaplek istilah kita ya, nggak mau ini kan. Makanya kalau saya pernah saya singgung sebelumnya, Ya. yang bisa menyembuhkan siapa? Penyakit Allah. Yang kedua siapa? Pasien sendiri. Oke, jangan dipikir nanti Ustadz itu bisa nyembuhkan. Saya tidak bisa nyembuhin. Saya cuma bisa ngajarin. Yang bisa nyembuhin siapa? Pasien. Itu. Sebaik apapun obat, semahal apapun, jika pasien tidak berubah, percuma pengobatan itu. Tuh. Oke, selanjutnya adalah hindari makanan yang mengandung tadi itu karsinogen, ya, makanan minuman yang mengandung karsinogen yang dibakar-bakar, terus juga makanan yang ultra proses, chicken nugget dan sebagainya, mie instan, terus rekayasa genetika ayam potong, lele dan sebagainya, minuman soft drink juga, mulai dikurangi, itu karena mempengaruhi pH dari tubuh kita. Terus selanjutnya adalah rutinkan minuman yang mengandung alkalin. Ya. Jadi pH-nya antara 8 sampai 9. Nanti cari di Google minuman yang mengandung alkalin atau pH 8-9 itu apa aja. Jadi saya nggak sebutkan di sini karena saya belum di-endorse. Nanti satu-satu. Iya, itu biasanya karena biasanya orang-orang yang kena kanker itu biasanya tubuhnya mengandung asam. Asam dihasilkan dari mana? Dari gula. Jadi mungkin ada pertanyaan, loh Ustadz, gula itu kan dari tebu. Iya, tebu itu mengandung pada saat masih berupa tebu itu kondisinya adalah basah. Tapi pada saat sudah diproses menjadi gula rafinasi 100% asam, itu yang disukai sama kanker. Terus perbanyak konsumsi sayur plus buah, yang sudah minggu kemarin sudah saya sebutkan bahwa makanan yang sehat adalah 50% sayur plus buah, sayuran segar plus buah berwarna-warni, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan fungsinya juga sebagai untuk karena mengandung antioksidan tinggi, fungsi adalah mengikat radikal bebas dalam tubuh. Jadi sebelum penyakit itu dilawan sama darah putih sudah dinetralkan dulu oleh sayuran sama buah-buahan. Nah, sayuran-sayuran yang buah-buahan yang kita rekomendasikan apa? Tadi ya sudah saya sebutkan bahwa Allah sudah menciptakan penyakit berikut dengan obatnya. Obatnya di sekitar kita. Nah, udah kanker itu biasanya berupa kayak sel merah-merah berkumpul dalam satu. Sekeliling kita coba perhatikan apa-apa buah-buah yang kira-kira yang bentuknya seperti itu. Buah seperti itu contohnya apa? Buah anggur, buah delima, buah tin, buah juwet itu adalah bagus untuk melawan kanker. Jadi bentuknya sama seperti kanker, ya itulah bentuknya. Terus selanjutnya adalah, nah ini yang terpenting adalah jangan stres. Wah, ini yang susah juga itu mengkondisikan. Stres biasanya kalau orang sudah sakit itu stres duluan. Sudah, itu yang tadi sudah saya singgung, kalau kita stres itu membangkitkan namanya hormon kortisol. Hormon kortisol dilepaskan pada kita stres dan pada saat kita kadar gulanya rendah. Jadi kalau kita ke stresnya berlebihan, akhirnya tekanan darahnya tinggi, nanti mempengaruhi ginjal, jantung dan sebagainya, yang kadar gulanya nanti memberikan makanan pada kanker. Jadi satunya belum sembuh, sudah yang lainnya sudah kena lagi. Itu, dan biasanya kalau orang kena kanker itu, mohon maaf, kenapa rata-rata terjadi pada ibu-ibu? Karena ibu-ibu kebanyakan baper. Apa dipikir biasanya? Iya, betul. Dan biasanya kalau ibu biasanya rata-rata ada trauma masa lalu, biasanya marah mangkel ke suami, mangkel ke orang tua, atau mangkel ke anak atau menantu. Jadi itu yang kadang-kadang nggak disadari. Penyakit itu, Ibu. Berarti harus segera dilepaskan. Semua. Jadi kalau sudah anak-anak sudah dewasa, ayo tugasnya orang tua tidak ngontrol anak lagi. Tugasnya orang tua adalah mendoakan. Nah ini yang terjadi, orang anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya masih mencampuri anaknya. Akhirnya yang ngurusi anaknya, ngurusi putune, ngurusi mantune, itu nanti masih ngurusi sama tetangganya. Nah itu akhirnya penyakit. Baik, Masya Allah. Begitu Bu Maryam, ada yang sudah menunggu saat itu sebelum kita jeda. Bu Siti Sidoarjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tony. Ya, terima kasih sudah menunggu Bu Siti.
Iya, Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz sehat nggih bersama Mas Alhamdulillah. Dani? Sehat Ibu. Nggih. Terkait dengan pertanyaan saya minggu lalu, pekan lalu Ustadz, saya kan kemarin kena radang tulang ya. Nggih. Terus kan caranya Ustadz minum kolang-kaling 7 buah 2 kali. Terus itu direbus, nggak dipakai apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Nggih, enggak usah direbus biasa aja, Bu. 5 sampai 7 nggih. Nggih, bisa dikecilkan Bu Nggih. Siti radionya. Nggih. Kalau peradangan Nggih. itu, Bu, nggih, kalau peradangan itu bisa pakai ini, Bu, bisa pakai iwak kutuk, yang ini bahasa Jawa iwak kutuk atau ikan gabus. Kalau jenengan kalau dengan repot bisa jadi beli aja yang sudah dalam bentuk kapsul namanya albumin. Albumin itu untuk pembengkakan. Kalau untuk yang radang untuk sendi sakit nggih, itu biasanya bisa pakai tadi itu tripang atau gamat nanti carinya. Oh, Nggih. Tripang. Nggih, tripang ya, atau gamat nanti kalau ini searching di Google lah gamat tripang diapain Ustaz? Sudah cair Tripang sudah. Sudah. Nggih, kalau itu nanti jenengan rebek masih ini udah beli yang jadi gamat aja udah jadi bentuk kapsul. Namanya aja tripang. Nggih. Kalau kolang-kaling itu direbus aja gitu Ustaz. Sehari 2 kali. Nggih, direbus nanti sehari konsumsi 5 sampai 7 nggih. Iya. Nggih. Tapi tetap ini Bu. Itu satu. Nggih, monggo. Nggih. Monggo terus. Satu rebusan diminum 2 kali. Sehari 5 sampai 7 kali. Sehari 5 sampai 7 butir. Jadi direbus dulu. Nggih. Nggih. 1 kali rebusan diminum 2 kali ngoten. Nggih, enggak apa-apa, diminum sekali enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa, monggo. Oh gitu, nggih. Tetap ini Bu nggih, kalau sudah usia udah sepuh gini ini sebaiknya tetap jalan kaki nggih. Karena kalau udah kaki enggak dipakai jangan tambah nanti malah kaku nanti. Okay. Ya Allah, Ustaz ke aku. Terutama bangun tidur Ustaz. Malam itu tidur malam itu ya Allah kaku banget Ustaz. Nggih, sampun Ibu nggih. Matur nuwun Ustaz. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Sama-sama Ibu. Nggih, Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab tadi sama Ustadz. Kita jeda dulu Ustadz. Nanti insya Allah kita akan sambung penelpon 031 56 24 555. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi.
inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Majelis Ilmu sesi terakhir di malam hari ini masih bersama Ustadz Ahmad Nidom dan saya Denny Rohmati. Mitra Muslim, Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan bisa sambung 031 56 24555. Penelpon yang sudah menunggu pagi di malam ini. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Dani. Mbak Kartika ya, silakan Mbak. Nggih. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz, saya mau tanya tentang penyakit kanker itu sendiri. Ya. Apakah penyakit kanker itu bisa nurun ya dari orang tua perempuan ke anak perempuannya ya? Itu yang pertama. Soalnya banyak kasus yang saya pernah dapetin gitu ya, di lingkungan teman saya itu ada yang seperti itu gitu. Jadi ibunya meninggal karena kanker, kakaknya meninggal juga karena kanker. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini saya kan lagi menstruasi, terus lagi haid. Terus saya itu mesti kalau hari keempat atau ketiga itu mengalami pusing sekali gitu Ustaz, dari pagi sampai sore. Terus akhirnya saya beli sate kambing Ustaz. Itu akhirnya alhamdulillah sembuh. Apakah mungkin ada herbal ya Ustaz, kalau misalnya saya nggak beli sate kambing itu, apakah ada herbal ya untuk supaya nggak pusing lagi gitu ketika haid datang itu. Itu aja ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Nidom, kemudian apakah kanker itu punya riwayat untuk menurun? Kemudian yang kedua, pusing satu harian Ustaz, kemudian diberikan sate kambing sembuh. Yang pertama apakah semua penyakit menurun? Semua penyakit menurun dan risikonya 2 kali lipat dari yang penyakit biasa. Jadi kalau misalkan dari orang tuanya itu sudah kena ada riwayat kanker itu 2 kali risiko. Jadi sudah mulai waspada. Nah, sebenarnya kan gini orang tua kita tuh pelajaran buat kita, tetangga kita pelajaran buat kita. Apa penyebab kanker? Perilaku yang tidak sehat dari orang tua atau tetangga atau siapapun yang penyebab kanker jangan ditiru. Jadi penyakit itu tidak akan menurun bila perilaku yang tidak sehat dari orang tua kita tidak diturun. Nah itu aja. Jadi perilaku orang tua misalkan dulu sering makannya yang enak-enak itu penyebab kanker. Ya udah jangan ditiru penyebabnya itu. Tadi kan udah tahu ilmunya, ya sudah dihindari penyebab-penyebabnya itu. Gitu. Jadi menurun Ibu. Menurun Mbak Kartika penyakit menurun, tapi tidak akan menurun bila perilaku tidak sehat dari orang tua tidak diturun, di copy paste. Ya. Itu harus segera ditindaklanjuti. Betul. Jadi tadi itu udah penyebabnya apa? Gula. Udah tahu gula, minum-minuman yang sudah banyak, yang sekarang banyak yang macam-macam itu sudah mulai dikurangi. Kita kembali lagi kalau bisa makanan yang mengandung yang alami, misalkan gitu Tapi memang kita hidup di perkotaan kan susah. Kita nggak punya lahan. Nggak bisa nanam sendiri. Jadi kita nggak bisa tahu ini dipakai ini, pakai apa kan nggak tahu. Itu kan masalah di situ. Jadi kita terima matangannya, gitu kan. Yang kedua Ibu, kalau sate kambing tadi mungkin bisa jadi karena kekurangan darah, jadi akhirnya pusing, makanya setelah makan sate kok enak gitu. Jawabannya itu. Berarti herbal kalau selain sate kambing, nopo? Kalau selain sate kambing bisa ini jus jambu merah atau jus buah naga. Baik, jus jambu merah atau buah naga Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Sambil bergabung dari ini Ustaz, dari WA di 0855 3000 938.
Ustadz, kalau obatnya gliyeng, entah itu karena vertigo atau yang lainnya, apa? Yang kedua, kalau di pinggul, Ustadz, karena orang tua sudah 50 tahun, biasanya kalau bangun tidur, pinggangnya ini terasa berat dan sakit, tapi kalau sudah dibuat aktivitas, itu normal kembali. Itu kenapa, Ustadz? Ya, kalau misalkan berhubungan dengan persendian itu biasanya apa namanya, satu biasanya asam urat, asam uratnya tinggi. Yang kedua memang ada pengapuran. Yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya bahas pengapuran itu apa aja. Nanti mungkin bisa lihat video yang sebelumnya, biar nanti enggak ini. Terus yang vertigo itu biasanya asam lambung. Asam lambung, nanti obat herbalnya tempo hari sebenarnya udah kita bahas juga. Nanti obat herbalnya adalah satu bisa tajin, bisa yang kedua adalah apa namanya gedang pisang kelutuk, pisang biji itu bisa apa namanya umbi yang masih mentah itu dimakan. Bisa juga kalau di Rasulullah itu adalah bubur gandum plus sama sayuran, itu untuk asam lambung. Tapi yang berhubungan dengan vertigo kan biasanya asam lambung itu vertigo. Nah itu berhubungan dengan pikiran. Wah, yang ya sebelum kita bahas betul stres, mau sembuh-sembuhan apa sembuh beneran. Nah itu stresnya harus dikendalikan. Oke, baik. Penelpon berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samirah dari Gresik. Iya. Monggo Ibu. Assalamualaikum Ustaz, Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Selalu sehat. Amin. Ustaz sama Mas Ferry sehat kan? Sehat insya Allah. Bu Samira gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya pripun? Saya mau tanya Ustaz ya. Saya cucu saya itu Ustaz. Kan pernah kena kanker di, mohon maaf ya Ustaz, di susunya sebelah kanan. Halo? Ibu, monggo. Terus sudah dioperasi Ustaz. Sudah dioperasi itu jangka 1 tahun muncul lagi Ustaz. Operasi lagi itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Di mana Bu? Gigi nggih? Apa? Lokasi kankernya, lokasi Bu Samira? Kankernya itu di susu, di dada. Di dada. Sebelah kanan, ya. Berarti belum tuntas Ibu. Makanya kalau yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kalau sebelum sebisa mungkin jangan dioperasi. Tapi kalau sudah terlanjur, berarti sudah kankernya sudah menyebar. Tapi yang harus dilakukan tadi yang sudah dilakukan mulai dihindari. Insya Allah 3 bulan kalau benar-benar melakukannya secara benar, insya Allah kanker akan hilang. Karena kanker itu makanannya adalah salah satu gula. Jadi kalau kita masih makan makanan yang mengandung gula, ya sama dengan kita ngasih pupuk sama dia tetap hidup. Itu. Terus kalau tadi misalkan yang makan makanan kayak rekayasa genetik kayak ayam potong itu mulai dihilangkan semua, ayam kampung enggak apa-apa. Terus perbanyak juga minuman probiotik. Probiotik seperti apa? Tempe, tape, acar mentimun, yogurt, keju itu dikonsumsi. Karena kan kayak yang ayam potong itu kan tadi antibiotik kan mematikan semua mikroba. Untuk mengembalikan minum-minuman yang mengandung tadi itu, mengandung probiotik seperti tempe, tape, acar dan sebagainya. Baik. Sampun Ibu Samira. Nanti kalau ini Bu, kalau berkenan saya kebetulan memberikan herbal gratis buat yang sakit kanker, monggo. Tapi ini follow IG kami. Follow IG kami nanti akan berikan produk gratis untuk yang sakit kanker. Bu Samira punya Instagram? Atau nanti cucunya ada apa-apa? Enggak apa-apa. Nanti WA ke Suara Muslim Ibu Samira, nanti kami berikan informasinya nanti. Semoga lekas sembuh. Mohon maaf Ustaz. Semoga Ustaz berdua selalu sehat Ustaz. Terima kasih Bu Samira. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga sehat Ustaz. Amin. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samira. Kemudian sambung biar nggak iri Ustaz ke WA Ustaz ya. Ada yang sudah mengirimkan catatan Ustaz. Ibu Emi dari Ampel sepertinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Mas Dani, saya mau tanya. Saya ini kena penyakit glaukoma. Untuk mata yang sebelah kanan sudah gelap, tidak bisa melihat Ustaz. Sedangkan yang kiri remang-remang gitu. Kalau melihat jarak 1,5 meter aja sudah wajahnya orang nggak kelihatan. Jadi kelihatan orang berdiri gitu aja. Untuk alhamdulillah
untuk baca Quran masih pakai kacamata masih bisa walaupun agak terbata-bata. Kira-kira saya mau tanya Ustadz, apa ya obatnya untuk glaukoma? Barangkali ada obat yang untuk bisa menerangkan mata ini Ustadz. Nah ada tambahan Mas Dani, saya tidak kena penyakit gula. Gula saya normal, tapi ya alhamdulillahnya ada penyakit glaukoma. Kan biasanya kalau glaukoma itu ada gula ya Ustadz. Tapi alhamdulillah saya nggak ada gula Ustadz. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Glaukoma Ustadz, gulanya normal. Oke, tekanan darahnya berapa Ibu? Nah. Karena hubungan dengan tekanan darah, nggih. Jadi tekanan darah, jadi itu dulu dikerjain dulu, nanti tekanan darahnya diinformasikan saya, nanti saya baru bisa ngomong. Oke. Baik. Monggo Bu Emi, iya betul Bu Emi ya, yang ada di Ampel tadi, monggo bisa sambung ke nomornya Ibu Nabawi Holistic Care, termasuk Ibu Samirah yang ada di Gresik tadi di 0877 56999 337. Oke, baik. Kemudian berikutnya Ustadz dari Pak Izul yang ada sebentar tadi ya, beliau menyanyikan stroke Ustadz sudah sekitar 12 tahun. Apakah masih bisa dimungkinkan untuk sembuh Ustadz? Masih Pak, tapi memang banyak ini yang kita rekomendasikan adalah satu. Untuk terapinya untuk detok darah, bekam, fasdu, donor darah itu wajib, itu diwajibkan. Yang kedua, kalau memang kondisinya akupunktur, jadi akupunktur itu fungsi untuk kembalikan kelistrikannya. Selanjutnya kalau memang tangannya sudah nggak bisa bergerak, itu pakai fisioterapi. Tapi yang terpenting juga tiap pagi jenengan harus berjemur punggung, tetap jalan dilatih juga berjalan, karena kalau kita mengandalkan pada terapi saja nanti biaya mahal. Jadi banyak faktor sih. Jadi harus tahu dulu Pak penyebabnya apa, apakah dari dari jantungnya atau dari ginjalnya. Karena kemarin juga saya menemukan pasien itu ada salah satu stroke itu penyebabnya karena ada kista di ginjal. Akhirnya tekanan darahnya tinggi banget, jadi nggak bisa diturunkan. Jadi harus diturunkan adalah kistanya dulu diperbaiki. Jadi kalau bisa ada rekam medisnya di-share-kan ke kami, nanti coba saya pelajari dulu nggih. Nanti tindakan yang diperlukan apa aja. Tapi memang butuh waktu Pak dan butuh kesabaran. Baik. Terima kasih Bapak. Kemudian menyapa dari Jakarta Pak Hadi, penyakit karena pikiran Ustadz ya. Oke, memang betul katanya beliau. Kemudian terakhir dari Mitra Muslim Pak Syaifuddin di Gebong Sidoarjo. Ustadz, kalau sudah kadung dioperasi kanker tadi bagaimana Ustadz? Kalau sudah di kemo, apakah tetap nanti bisa beralih ke bekam tadi Ustadz? Jadi kalau bekam itu adalah kalau sudah usia 40 wajib, apalagi sudah kena kanker fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah sel kanker dalam darah. Jadi kankernya kan udah nyebar jadi untuk mengurangi gimana ya, salah satunya di detok tadi, di bekam itu dikeluarkan. Terus nanti dibuatlah kankernya supaya kelaparan, puasa gula, makanan-makanan yang enggak higienis tadi itu yang disebutkan di awal juga mulai dikurangi. Intinya kita kembali lagi pada alam. Jadi kalau mau sehat ya itu tadi makannya cuma direbus saja, makanan-makanan yang kayak kurangi mulai nasi juga mulai dikurangi ya, gantinya sebagai bisa kentang, bisa polo pendem dan sebagainya. Tapi makannya pakai dikukus, jangan digoreng, jangan pakai tepung. Itu insya Allah bisa. Jadi buatlah sel kanker itu kelaparan. Caranya gimana? Makanan dia dapat gula dapat dari mana ya? Dari gula-gulaan, juga bisa dari makanan juga. Itu harus mulai dihilangkan supaya dia benar-benar dia mati kelaparan. Karena yang sebelumnya saya pernah singgung kebetulan kan istri saya kan kena miom udah gede banget. Itu dalam 1 bulan itu puasa itu kempes. 1 bulan kempes. Jadi karena memang proses penyembuhannya dia puasa sebulan, itu akhirnya kempes dengan sini. Tapi ya gitu, setelah kempes dipikir udah sembuh, balik lagi perilakunya, balik lagi penyakitnya. Dan itu butuh 3 bulan untuk menyembuhkan total. Apalagi kanker, kalau miom itu kan masih seperti tumor tapi kalau yang kanker itu lebih ganas daripada tumor. Jadi proses penyembuhan kurang lebih 3 bulan, tergantung dari pasien seberapa dia niat untuk sembuh, dengan seberapa niat dia juga untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan cara puasa dan sebagainya tadi itu. Berarti yang paling penting tadi ketika kena, tenang dulu begitu, nerima dulu berarti. Jadi tenang jangan panik. Sudah kalau kita panik tambah tadi memberikan makanan berupa tadi stres yang tadi. Jadi
tenang, panik, bermuhasabah diri, minta pertolongan sama Allah, penyakitnya yang jadi masalah diperbaiki perlahan-lahan, kita tetap berdoa, tetap kalau bisa juga ini ya bersedekah juga itu untuk membantu pengobatan juga kalau bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, karena banyak kasus itu yang kadang-kadang kalau dari segi medis udah nggak bisa disembuhkan, tapi karena beliau itu pasrah, semua beban hidup dilepaskan, dia membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali, sampai akhirnya dia bersedekah, itu sembuh dengan sendirinya. Makanya saya katakan itu keajaiban, dan tapi itu kan memang nggak terjadi pada manusia, enggak semua manusia kan. Jadi itu memang tapi kalau kita sebagai secara lahiriah kita tetap ikhtiar kurang lebih seperti ini pengobatannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu, ada banyak Ustadz yang WA. Ini nanti lanjut bisa langsung ke Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz, untuk yang penyakit kanker tadi Mitra Muslim, WA saja ke Suara Muslim. Nanti kami akan berikan nomornya Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim untuk penanganan dan konsultasi lebih lanjut Ustadz. Setiap hari buka Ustadz? Insya Allah buka tiap hari. Tapi wajib reservasi 1 hari sebelumnya Wajib reservasi Mitra Muslim. Pagi jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini jam 8 malam ke sini Ustaz, berarti konsultasinya on air Mitra Muslim ya. Ya kalau ada rekam medisnya dilengkapi jadi nanti supaya saya bisa langsung ngambil kesimpulan nanti tindakannya apa, yang harus dilakukan apa. Itu, tapi kalau misalkan belum ada bisa datang ke tempat kami nanti dicek ulang di sana. Baik. Sebagai kesimpulan Ustaz Nito. Jadi kalau yang sudah yang kena kanker yang perlu dilakukan adalah 1, merubah perilaku, terutama pola makannya, makanan gula-gula mulai dikurangi. Yang terpenting adalah stresnya mulai juga mulai ditekan Kalau misal ada ganjalan ke suami, ke ibu, ke istri, ke suami, ke ibu, ke bapak atau ke anak, ayo secepatnya dilepaskan beban itu. Oke. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Nidom. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang Ustadz. Sehat selalu Ustadz bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selengkapnya nanti bisa WA ke Suara Muslim. Nanti kami akan bagikan Mitra Muslim Tibun Nabawi Holistic Care di 0877 56999 337 atau bisa Anda kunjungi di Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya. Saya Deni Rahmati, Mitra Muslim. Mohon pamit undur diri, tidak bisa kami bacakan semuanya. Mohon maaf ya, Mitra Muslim. Mbak Kartika, terima kasih. Bu Esti, Pak Sugianta, Pak Abu Royan juga menyimak. Kemudian Bu Leni, Bu Nur Aliyah, Mitra Muslim yang sejak awal tadi bergabung. Bu Umi di Sedati, Ibu Salma Lutfia, terima kasih. Bu Ningrum, Pak Bu Siti, Pak Sunoto, ada Ibu Ida, Ibu Bati, Pak Muhammad Ilmi, dan semuanya Mitra Muslim yang turut bergabung di malam hari ini. Saya Dani Rahmati, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.